Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih fil manam. Pada suatu hari Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan mimpi dalam tidurnya. Faqila lahu, lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Qal auqafani baina yadayhi wa qala li, ya Sufyan, aku menghadap kepadanya dan dia berkata kepadaku, wahai Sufyan, amma alimta anni ghafurur rahim, apakah engkau tidak tahu aku ini maha pengampun dan aku ini maha penyayang? Baqitu dzalikal buka kullahu, aku ketika itu menangis, betul-betul menangis, min khaufi, dari rasa takutku. Amma istahyitu minni, atau amma istahyaita minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Uhjur tab'aka, tinggalkanlah tabiatmu, wa hawaka, dan hawa nafsumu, wa syaitanaka, dan setanmu. La tarkun ilaihim, jangan merasa aman nyaman bersama mereka. Idza sabata hadza, apabila ini sudah mantap, sudah tetap, faj'al bainaka wa baina aqranisu, berilah batas antara kamu dan teman-teman yang buruk rupa, buruk sifat, adawatan, sebagai musuh, jadikanlah mereka sebagai musuh. Wala tusaddiqhum, dan jangan kau percaya mereka, hatta yuwafiquka, sampai mereka setuju dengan kamu, sesama sejalan dengan kamu, fi halika, dalam kondisimu. Saya terangkan dulu bahwa maksudnya apa? Meninggalkan nafsumu, meninggalkan setanmu, meninggalkan ini. Karena persoalannya adalah, jangan dikira ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah itu akan mulus-mulus saja. Kau kira jalan ini akan licin seperti kau duga. Tidak. Bahwa untuk menghadap Allah itu ibaratnya saja ingin menemui saya aja. Anda pertama-tama harus lolos dulu dari satpam sana, ya kan? Lalu di sini ada penjaga rumah lagi, ada gardanya lagi. Lalu permisi dulu sama keluarga saya. Dan semua itu ibaratnya menghadap Allah itu seperti kita ingin masuk ke dalam satu istana. Berapa banyak anjing herdernya, berapa banyak papan-papan dilarang mendekat, ya kan? Nah, itulah makanya berlapis-lapis ketika Anda ingin masuk ke dalam istana Tuhan itu. Pertama adalah sesama manusia akan menghalangi kamu. Maksudnya gimana? Apakah yang menghalangi itu orang kafir ya, atau orang yang tidak bertuhan? Tidak. Pokoknya siapapun bisa menjadi penghalang kamu. Ketika saya mau bikin pesantren di Tulung Agung, pesantren Yasinia sebelum pesantren Cadang Pinggan, yang menghalangi saya bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, yang menghalangi orang Islam sendiri kok. Dan orang Islamnya bukan sembarangan orang loh, Haji Syihab.
Bukan sembarang orang. Yang mengenai saya para kiai kok, yang hafal Quran, yang biasa ngimam di masjid, menghalang-halangi. Sampai ada orang mau mondok saja ditanya mau kemana, mau ke Buya Sakur, ada apa? Anak mau mondok ke Sakur, mau jadi dukun loh katanya gitu loh. Ya tidak semudah itu. Sampai membeli tanah saja susah kok. Santri sudah banyak, tanah hanya 80 batak, tidur kayak pindang dijejer begitu. Tanah tangga sebelah saya tawar setuju, harganya cocok, uang sudah disiapkan. Ketika akan dibayar dia batalkan, alasannya ada yang mengancam. Maksudnya apa? Ya itulah hidup. Jangan kau kira semua orang mendukung kamu kok. Pokoknya 50-50 lah. Ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi. Sudah lulus. Oke. Barikade yang kedua, hambatan keduanya setan. Manusia sudah selesai, setan menghalangi dengan segala macam godaannya. Di rumah, di jalan, di pasar, semua terus menggoda untuk menghasilkan dirimu itu. Apa yang terjadi? Selalu mengorek otak kita ini. Dan setan lebih siaga menggoda kamu daripada kamu siaga menghadapi setan. Kamunya berdiri, setannya. Kamunya duduk, setannya. Kamunya melek, setannya. Kamunya tidur, setannya. Iya. Diusir, datang lagi. Apa dikiranya bahwa ketika engkau akan berbuat baik itu setan membiarkan? Tidak. Ketika bangun pagi mau salat subuh, pinggang kamu dipejet setan, terasa kaku. Kata setannya, entar ngulek dulu, kretek gitu, miringkan dulu. Miring kiri, terusnya tidur lagi. Iya. Ketika kita akan berbuat baik, terus digoda, dihambat, dihalangi. Ya, ada orang datang minta tolong, kasihan dia lagi susah. Setan datang membuka arsip lama. Itu orang yang minta tolong tuh, ingat gak dulu menyakiti kamu, memfitnah kamu sampai dipanggil polsek, dituduh mencuri waktu kamu melarat itu, waktu dia kaya. Sekarang dia minta tolong, biar nggak usah dikasih, biar puas dia. Tidak akan dilepaskan begitu saja. Makanya waspadalah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu. Udah. Setelah setan lolos, terakhir nafsumu lebih berat lagi. Kita mau berbuat baik, menolong orang banyak, kata nafsunya, andaikan kamu susah, ada yang nolong enggak? Ya. Wala tusadiqhum hatta yuwaffiquna halataka. Jangan selalu mengiyakan, jangan selalu menuruti mereka semuanya. At-taubatu qalbud daulati. Pertobatan itu adalah pusat kerajaan, pusat daulah. Artinya inti kehidupan ini adalah di dalam pertobatan hati itu. Man taba wa lam yughayyir ma kana alih qabla taubati. Barang siapa yang bertobat lalu tidak terjadi perubahan dari yang dia lakukan sebelum bertobat, dari perubahan, faqad kadziba fi taubati, berarti tobatnya bohong. Kalau setelah kamu bertobat lalu kemudian tidak ada perubahan dalam dirimu, tidak ada peningkatan kualitas hidup, tidak semakin baik, ya, ibadah tidak semakin rajar, kedermawan tidak semakin meningkat, kemalasan tidak hilang juga, pertobatanmu tidak benar, bohong. Sebab pertobatan itu akan mengakibatkan peningkatan kualitas hidup. Semakin rajin, semakin baik, semakin sehat, semakin lancar rezeki, semakin dan semakin dalam segala bidang ya. Itu.
Idza ghayyarta ghuyyiru 'alaik. Apabila engkau telah berubah, maka engkau akan dirubah. Qala Allah azza wa jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.